Postur Kabinet Jokowi, dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto yang saat ini berada di rumah transisi. Mas Andi. Ya, selamat malam Mas Rudi. Selamat malam Mas Andi, ini kalau kita melihat apa yang diumumkan oleh Jokowi JK kemarin, nampaknya postur kabinet kita tetap gemuk ini. Tetap 34 ya. Ya, kan dulu rencananya katanya mau bikin kabinet ramping Mas Andi, ini kenapa jadi tidak berubah? Ya, tugas kami di Pokja Kabinet, di tim transisi itu memberikan analisis yang komprehensif, lengkap tentang organisasi pemerintahan. Jadi kami menggunakan ada pertimbangan ideologis, ada pertimbangan kelembagaan, ada pertimbangan ideologis, ada juga masalah-masalah regulasi yang harus dilakukan, ada siklus anggaran dan seterusnya. Tim transisi sendiri Mas Andi, kalau kita bicara satu saja dari beberapa hal tadi dikatakan ada pertimbangan ideologis, itu maksudnya seperti apa? Pertimbangan apa yang berhubungan dengan ideologis dalam postur kabinet? Bahwa postur kabinet yang dirancang harus mampu mengimplementasikan Trisakti Bung Karno, visi misi Nawacita yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi. Ya, nah ini kan sebetulnya LAN juga memberikan usulan kepada rumah transisi ya, kepada kantor transisi. Iya, betul. Iya. Nah, kalau saya baca ini beberapa usulan, mungkin Pak Anwar bisa dijelaskan ada 3 usulan yang diberikan kepada rumah transisi ya. Nah, itu ada opsi ideal, ada moderat, dan ada realis atau soft yang kalau kita melihat jumlahnya tidak ada yang mencapai 34. Ini nampaknya usulan LAN tidak terpakai di sini. Kami mengakomodasinya, kami sendiri di kantor transisi itu punya 5 usulan, 20, 24, 29, 31, dan 34. Opsi 34 dan itu berdasarkan kajian ya? Ada 4 opsi yang kemudian dibahas, didalami secara utuh oleh Pak Jokowi JK yang kami sebut sebagai opsi 1A, 34 tapi 1A. Jadi opsi 1 adalah status quo, tidak mengubah sama sekali yang sekarang dilakukan oleh Pak SBY. Opsi 1A ada perubahan-perubahan di sana-sini. Dan itu yang kemudian cenderung untuk dipakai oleh Pak Jokowi JK sekarang untuk nanti menyusun pemerintahannya di 20 Oktober. Ada alasannya Pak Andi, kenapa akhirnya memilih status quo, tidak menjadi ramping kabinetnya? Perampingannya kemudian berusaha dilakukan terutama di bisnis prosesnya ya. Jadi kami membuat kajian dan menyadari bahwa kemudian akan ada transisi kelembagaan yang harus kami kalkulasi dengan cermat kalau perubahannya besar, misalnya dari 34 menuju 27 katakanlah. Kami juga menyadari ada masalah siklus anggaran, bahwa pemerintah yang sekarang dengan struktur 34 kementeriannya masih harus membelanjakan, belanja pegawai rutin, belanja barang, belanja modal, sampai Desember 2014, lalu setelah itu masih ada mekanisme pelaporan sampai Maret. Nah, hal-hal ini kami hitung dengan cermat, sehingga misi utama kami pada dasarnya bukan masalah ramping dan gemuk. Misi utamanya adalah bagaimana Pak Jokowi bisa segera bekerja, mengimplementasikan programnya begitu dilantik. Baik, Pak Anwar, ini kalau kita bicara soal tadi ada beberapa alasan yang menarik yang diutarakan, ada alasan ideologis, kelembagaan, regulasi, dan juga termasuk anggaran yang terakhir disebutkan. Ada proses transisi kelembagaan, ada siklus anggaran yang harus dijaga juga dalam proses peralihan ini. Betul. Nah, apakah dalam opsi-opsi yang ditawarkan oleh LAN, hal ini juga dikaji? Iya, kita tentunya itu menjadi bagian sebetulnya yang kita pertimbangkan ya. Dari sisi teknokratis kan kita melihat aspek kalau kita berbicara masalah kelembagaan itu kan sebetulnya kan idealnya kan ketika ada fungsi kan akan diikuti struktur. Nah, kemarin ketika ada satu pertimbangan kenapa kita mengusulkan ada beberapa postur di sini,
yang artinya lebih ramping itu karena kita melihat ada satu hal yang kita pandang itu sangat overlapping dalam menjalankan fungsinya. Contohnya adalah ketika kita berbicara masih infrastruktur, kemudian sama cipta karya yang kebetulan sudah diakomodir, artinya nanti akan menjadi satu kementerian sendiri yang infrastruktur. Terus ada juga beberapa kementerian yang sebetulnya masuk dalam kategori kalau dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 itu kementerian dalam aspek penajaman, yaitu adalah kayak misalnya kalau dulu kita sebut sebagai kementerian negara seperti Kemenpora, terus kemudian pemberdayaan perempuan, pembangunan daerah tertinggal. Ini kan satu kementerian yang memang sebetulnya didesain untuk satu pelaksanaan program spesifik, yaitu dalam rangka penajaman program itu. Nah itulah yang kita lihat banyak yang ketika dalam pelaksanaan tugas ini mereka overlapping dengan tugas yang dijalankan oleh kementerian lainnya itu. Ya, nah ini kalau kita melihat ada 3 opsi ini berapa lama LAN sebetulnya melakukan pengkajian, Pak Anwar? Kalau lama kita sudah lebih dari 2 tahun ya, artinya mengkaji ini. Artinya tentu dalam proses mengkaji ini melihat dengan postur yang ada saat ini, dong. Betul. Berarti ada kelemahan-kelemahan dalam postur kabinet yang ada saat ini. Ya, artinya kita melihat bahwa memang kenapa satu pemerintahan tidak efektif karena memang satu fungsi dijalankan oleh banyak kementerian tadi. Saya sering mencontohkan begini, artinya ketika ada kemiskinan di daerah di wilayah pesisir, ini kan kadang-kala dilakukan oleh beberapa kementerian, oleh Kementerian Kelautan Perikanan, mungkin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Kementerian PDT. Mungkin kalau banyak di situ adalah komunitas wanita atau perempuannya, itu pemberdayaan perempuan. Nah inilah yang artinya kalau seandainya satu urusan diurus oleh banyak instansi, biasanya akan cenderung menjadi tidak terurus. Baik, Pak Anwar, kita akan sambung ini di segmen berikut.